Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. Allah mengabarkan, ia berbicara kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain, seperti yang ia sampaikan di tempat berbeda. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Dan yang menjadikan kamu atau manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surah An-Naml ayat 62. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya. Seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina, ataupun dengki terhadap keturunan Adam, seperti yang dipahami oleh sebagian mufassir. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada, seperti yang pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan bun, seperti disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah, lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Penjelasan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan mereka dibantu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, yaitu kami senantiasa beribadah kepadamu dan tak seorang pun di antara kami durhaka padamu. Jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun tiada pernah lelah untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu aku mengetahui maslahat kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui." Maksudnya, di antara mereka akan muncul para nabi, rasul, siddiqin, dan syuhada. Selanjutnya, Allah menjelaskan sisi kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan mereka. Allah berfirman, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya." Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud adalah nama-nama benda yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan, Allah mengajarkan nama lembaran, takdir dan lainnya, hingga nama kentut yang tidak bersuara dan yang bersuara. Mujahid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Penjelasan serupa juga disampaikan Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan mufassir lain. Ar-Rabi menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Abdurrahman bin Zaid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya. Yang sahih, Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilakunya, mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Terkait hal ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Hisham dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Kaum mukminin berkumpul pada hari kiamat. Mereka berkata, 'Mari kita memohon syafaat kepada Rabb.'
Mereka kemudian menemui Adam. Mereka berkata, "Kau ayah manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama segala sesuatu," dan seterusnya hingga akhir hadis. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Hasan al-Basri menyatakan, kalau Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, "Setiap kali Rob kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dari makhluk itu." Allah kemudian menguji mereka dengan Adam. Itulah yang dimaksud firman Allah, "Jika kamu yang benar." Pendapat lain menyebutkan penjelasan berbeda. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Yaitu, maha suci Engkau bahwa ada seorang makhluk yang mengetahui sebagian dari ilmumu tanpa Engkau ajari. Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia atau Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu aku mengetahui yang tersembunyi sebagaimana aku mengetahui yang nyata." Menurut pendapat lain, maksud firman Allah, "Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan," yaitu kata-kata para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sementara maksud firman, "Dan apa yang kamu sembunyikan," yaitu kata-kata iblis, kala banyak sekali kebaikan disembunyikan untuk Adam. Seperti dinyatakan Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Suddi, Dahak, At-Tawri, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Abu Aliyah, Rabi, Hasan, dan Qatadah menyatakan, "Dan apa yang kamu sembunyikan," yaitu kata-kata para malaikat. Setiap kali Rob kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dan lebih mulia dari makhluk itu. Wallahu a'lam.